ini kembali kami datang kepada Engkau. Kami rindu untuk diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Sebab itu Engkau berfirman, biar pengurapan Roh Kudus turun atas setiap kami, pribadi lepas pribadi, baik kami yang ada di ruangan ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan, lewat firman-Mu kami dapatkan kekuatan baru. Lewat firman-Mu kami diingatkan terus untuk kami makin lebih mengasihi Tuhan, untuk kami lebih mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua dengan kuasa-Mu, dan Engkau buka singkapkan dasar firman Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu Bapa, dan kami menjadi pelaku-pelaku dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Salam sejahtera untuk seluruh jemaat Tuhan, khususnya jemaat GPD Sola Gracia, saudara-saudara yang ada di rumah dan yang ada di ruangan di tempat ini. Puji Tuhan, jemaat, saya percaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun saudara hanya bisa menyaksikan dari rumah, dalam persekutuan saudara, saya percaya sebagaimana Tuhan hadir di sini, Yesus juga hadir di sana di dalam rohnya. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita masih dalam suasana hari kenaikan Yesus ke surga. Dalam peristiwa ketika dia naik ke surga, dia berkata dia akan mengirimkan Roh Kudus sebagai roh penolong. Dan saat ini adalah hari yang ke-10, peristiwa ketika murid-murid Tuhan di kamar kot loteng Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Tetapi saya akan mengambil bagian ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Mari kita akan membaca sama-sama ayat ini. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, saudara yang memegang Alkitab baik di HP atau Alkitab buku, ya, saudara bisa membaca bersama dengan saya. Mari kita baca bersama 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Lewat firman Tuhan ini, Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa sesungguhnya bait Allah itu adalah tubuh. Iya, kehidupan ini itu adalah bait Allah. Bait Allah itu tidak bicara gedung. Saudara, memang dalam konteks perjanjian lama, ketika adanya bait Allah, maka di sana kehadiran Allah. Iya, maka kesanalah bangsa Israel khususnya, mereka datang untuk berdoa, mereka datang untuk menyembah, karena di tempat itu Allah hadir. Tetapi saudara-saudara, ketika Kristus Yesus yang kita sembah, ketika dia datang, dia menyatakan lewat tulisan Rasul Paulus ini bahwa bait Allah sesungguhnya itu adalah tubuh kita. Iya, bait Allah itu adalah kehidupan di dalam tubuh ini. Bait Allah itu bukan bicara soal gedung, tetapi kehidupan pribadi lepas pribadi. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam tulisan firman Tuhan di sini, mengapa bait Allah itu adalah bicara tubuh kita? Karena ternyata dalam firman Tuhan sudah memberikan jawaban bahwa di dalam tubuh kita berdiam Roh Allah. Di dalam tubuh kita berdiam Roh Kudus. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi Roh Kudus yang diberikan, iya, dia tidak tinggal di dalam gedung. Iya. Dia tidak tinggal dalam satu tempat, tetapi dia akan tinggal dalam tempat, dalam hati, dalam tubuh kita, dalam kehidupan ini, saudara-saudara dikasih Tuhan. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara dalam konteks ayat ini,
akan memberikan beberapa pesan kepada kita yang ingin saya mengulangi membaca. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Pertama, memberi pesan bahwa kita harus memperhatikan tubuh ini sebagai sebuah bangunan rumah roh. Sekali lagi, kita harus memperhatikan tubuh ini sebagai bangunan rumah roh, yaitu bangunan tempat kediaman Roh Kudus. Saudara-saudara, nah, kurang lebih sama kalau misalnya kemudian saya kasih umpama seperti sebuah rumah, bangunan sebuah rumah. Maka ketika kita yang mempunyai bangunan sebuah rumah itu, rumah tinggal secara fisik, maka rumah itu harus kita jaga, pelihara, dan kita rawat sedemikian rupa. Dari segala kekotoran kita harus bisa bersihkan supaya rumah itu layak untuk kita tinggal. Nah, saudara-saudara, nah demikian juga dari ayat ini akan memberikan pesan bahwa kita harus memperhatikan tubuh ini sebagai tubuh tempat kediaman Allah. Dalam tulisan Rasul Paulus di sini, saudara-saudara, mengapa demikian? Di ayat 10 saya ingin baca, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Saudara, kata memperhatikan di sini menunjukkan bahwa tubuh ini kita jangan biarkan begitu saja. Tetapi harus kita memperhatikan sebaik-baiknya, sedetail-detailnya, bagaimana kita membawa tubuh ini. Supaya tubuh ini seperti apa kata firman Tuhan, sejalan dengan apa kata firman. Bahwa karena tubuh ini adalah bait Allah, tempat kediaman Allah. Nah, Paulus berkata dalam tulisan firman Tuhan, mengapa demikian? Karena di dalam tubuh ini, Alkitab berkata, Yesus berdiam di dalam rohnya. Di dalam kuasa Roh Kudusnya itu, dia berdiam. Saudara-saudara, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara-saudara, di dalam tubuh orang percaya, Roh Kudus berdiam. Nah, pengertian di sini menunjukkan bahwa sebagai tempat kediaman Roh Kudus, maka kehidupan kita ini bukan lagi milik kita. Di pasal 6, saudara maju pasal 6, ayatnya yang ke-19. Mari kita baca bersama. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Kita baca bersama. 2-3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, dalam kehidupan kekristenan bahwa tubuh ini adalah milik Kristus. Karena tubuh ini tempat kediaman atau rumah Roh Kudus. Saudara punya rumah, saudara tempati rumah itu, saudara tinggal di situ, maka saudara yang mempunyai rumah itu, bukan orang lain. Begitu juga ketika kita percaya kepada Kristus, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudara, di dalam tubuhmu ini sebagai tempat kediaman Allah, di dalam rohnya, maka berarti bahwa bukan milik kamu lagi. Ada orang yang tidak memahami konteks ini, saudara-saudara, sehingga dia menyadari bahwa tubuhnya itu adalah punya dia. Nah, kalau konsepnya punya dia, maka dengan semaunya dia, dengan seenaknya dia perlakukan tubuhnya itu. Saudara-saudara, padahal ternyata dalam tulisan firman Tuhan bahwa tubuhmu itu adalah milik Allah, milik Tuhan. Maka engkau harus memperhatikan, karena bukan milikmu lagi. Sebab itu dalam tulisan firman Tuhan, Rasul Paulus pernah berkata dalam tulisan firman bahwa adapun dianya itu bukan miliknya dia lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam dirinya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Maka saya mau berkata kepada saudara, kepada jemaat khususnya, siapapun engkau adalah milik Kristus. Amin.
Alasannya mengapa engkau dalam milik Kristus? Karena Kristus berdiam di dalam engkau. Puji Tuhan. Saya sering sampaikan khotbah di mimbar di sini dalam konteks kekristenan bahwa dalam konteks kekristenan ada roh manusia yang memberi kita hidup sehingga kita bisa bergerak, saudara-saudara. Selanjutnya ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang menjadikan status kita sebagai milik Allah. Dan Roh Kudus itu sebagai jaminan dalam kehidupan engkau untuk memperoleh keselamatan kekal selama-lamanya. Lalu dalam tulisan firman Tuhan, Roh Kudus yang diberikan kepada kita dan berdiam di dalam kita, Alkitab berkata, itu menjadi materai tanda kepemilikan Tuhan. Ayat ini muncul lagi, saudara-saudara. Muncul kepada kita semua untuk mengingatkan kembali kita bahwa engkau ada yang punya melalui materai kepemilikan, yaitu Roh Kudus. Jemaat Sola Gracia tahu, sering saya ingatkan ini lewat firman. Sehingga ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dia langsung tahu siapa miliknya, siapa kepunyaannya. Yaitu dengan adanya tanda materai Roh Kudus. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Dalam diri saya ada materai Roh Kudus. Dalam kehidupan saudara ada materai Roh Kudus yang berdiam di dalam engkau. Dan orang yang tidak memiliki materai Roh Kudus, mereka tidak dijamin oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, hanya mereka yang memiliki materai Roh Kudus, mereka itu dijamin oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata dalam tulisan firman Tuhan, materai tanda kepemilikan untuk menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan kita ini, pertama, kita ada yang punya. Kedua, kita dijamin oleh Tuhan dalam hidup ini. Baik hidup sekarang maupun nanti hidup yang akan datang. Melalui apa? Melalui materai Roh Kudus itu. Nah, materai Roh Kudus itu diam di dalam kita. Diam di dalam engkau. Ada di dalam engkau. Sekali lagi. Dia ada di dalam hidupmu. Seperti apa kata firman Tuhan dalam tulisan di sini? Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat selanjutnya menarik sekali, saudara-saudara, di ayat 20. Dikatakan begini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara-saudara, ya. Nah, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, bicara lagi tubuh ini. Maka itu sebabnya kita jangan menyia-nyiakan tubuh ini. Saudara-saudara, mengapa demikian? Karena tubuh kita ini telah dibeli dengan darah yang mahal. Lalu kemudian tubuh kita ini tempat kediaman Roh Kudus sebagai bait Allah. Maka itu sebabnya firman berkata, muliakanlah Allah Tuhan kita dengan tubuhmu. Seketika saudara datang kepada Tuhan, saudara bawa tubuh. Iya. Saya pernah berkata di mimbar di sini, saudara-saudari kasih Tuhan, begitu penting kita datang kepada Tuhan. Hati dan tubuh ini kita bawa seperti apa kata firman Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Artinya kita membawa seluruh apa yang ada di dalam kita, baik hati dan tubuh ini. Karena firman Tuhan berkata, muliakan Allah dengan tubuhmu, saudara-saudara. Berarti semua aspek yang ada di dalam tubuh kita ini, karena di dalam kita ini tempat kediaman Allah. Puji Tuhan. Saya kembali dalam ayat di sini, saudara-saudara, untuk menyikapi apa kata firman Tuhan dalam konteks di sini. Saya balik dalam 1 Korintus pasal 3 tadi untuk kita memahami bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Selanjutnya poin yang berikut, tubuh kita sebagai tempat kediaman Allah, maka hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, sebagai tempat kediaman dia berdiam di dalam kita, maka berarti bahwa dia yang menguasai hidup kita, maka dia sebagai pemimpin yang akan memimpin kehidupan kita, saudara-saudara. Ketika Roh Kudus masuk, maka dia akan menguasai kita. Dia akan memimpin kita. Itu sebabnya Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Saudara bisa memahami dan mengerti tentang kebenaran ini bukan dengan akal, saudara-saudara,
tetapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, sehingga Dia yang menyingkapkan semua rahasia-rahasia di dalam kebenaran firman. Saudara-saudara, tidak akan terbuka rahasia-rahasia baik kebenaran firman maupun rahasia-rahasia alam ini tanpa dibukakan oleh Roh Kudus. Maka itu sebabnya saudara-saudara, sebagai tempat kediaman Allah di dalam Roh, maka Roh Kudus yang akan memimpin saya, Roh Kudus yang akan memimpin saudara untuk kita berjalan di dalam jalannya. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara dikasih Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa ini adalah bicara tentang kasih Allah dalam kita. Bahwa sesungguhnya Dia hadir di dalam kehidupan saya, Dia hadir dalam kehidupan saudara, sehingga Dia menjadi pemimpin yang akan memimpin langkah-langkah saya. Seperti apa kata janji tulisan firman Tuhan, Dia akan mengirimkan Roh sebagai Roh penolong yang akan menyertai kamu, yang akan menyertai saya kemanapun saudara pergi. Amin, saudara. Berikut di ayat ini, saudara-saudara, untuk memenai bahwa tubuh kita sebagai bait Allah. Nah, sebagai tempat kediaman Allah, saudara-saudara, ayat selanjutnya, ayat 17 di 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ayat ini akan memberi perhatian serius di dalam kita, bahwa sebagai tempat kediaman Allah, tubuh kita ini harus kita jaga. Peluang untuk rusak ada, saudara-saudara. Peluang untuk rusak bait Allah ini, tubuh ini ada. Peluang untuk itu ada, saudara. Maka itu sebabnya firman berkata dalam ayat di sini, jika ada orang yang membinasakan bait Allah. Artinya kehidupan kita yang kita bawa, saudara-saudara, kita harus jaga, kita harus pelihara, kita harus rawat, jangan sampai kita merusaknya tubuh ini. Amin, saudara-saudara. Bawalah tubuhmu ini kepada kebenaran-kebenaran, bawalah tubuh ini kepada hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai lalu kemudian kita salah membawa tubuh ini pada hal-hal yang menjadikan tubuh kita ini rusak. Tentu kita akan mengingat, karena apa kata firman Tuhan? Bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Saya ingin mengutip dalam Markus pasal 11. Jemaat bisa buka dalam Markus pasal 11. Sedikit, ini adalah gambaran bagaimana ketika Markus pasal 11, ketika Yesus pernah marah di bait Allah. Markus pasal 11 ayatnya yang ke-15. Saya akan baca percepat ayat di sini. Markus 11 ayat 15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah Ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan Ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah, dan seterusnya. Saudara, di kisah di sini Yesus Dia begitu marah kepada mereka yang mengotori bait Allah. Iya, Yesus marah kepada mereka yang salah menggunakan bait Allah itu. Maka demikian juga apa yang kata dalam tulisan firman Tuhan tadi dalam kitab Korintus tadi, bicara tentang tubuh kita ini sebagai bait Allah yang harus dijaga, jangan sampai dikotori. Ya, saudara-saudara, jangan sampai dikotori. Ketika para pedagang-pedagang mengotori bait Allah, Yesus hadir di situ, Yesus marah besar. Dia porak-porandakan barang-barang yang ada di bait Allah di situ, karena mereka salah menggunakan tubuh. Yang bicara baik itu dan tubuh bicara saya, bicara saudara. Nah, saya mau sampaikan kepada kita untuk memberi makna. Bagaimana dengan engkau membawa tubuh? Ketika kita memahami apa kata firman Tuhan, ternyata tubuh saya ini bukan milik saya tapi milik Dia. Ketika kita menyadari dan memahami bahwa ternyata tubuh saya ini sebagai bait Allah, tempat kediaman Allah, terkadang kita salah membawa tubuh kita ini pada kekotoran-kekotoran.
saudara-saudara. Terkadang kita salah merawat tubuh kita ini. Kita bawa kepada hal-hal yang menjadikan kita berdosa. Tapi saya mau katakan pada saat ini, saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kasih karunia anugerah Tuhan, dia terus nyata dalam kehidupan kita, kehidupan saudara. Maka mari kita mau kembali kepada apa yang menjadi tujuan dari bait Allah itu adalah tubuhmu sebagai tempat kediaman Allah. Dia punya rencana di dalam kita supaya kita tidak binasa. Amin, saudara-saudara. Supaya kita tidak binasa. Di ayat 17 berkata, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, orang yang membinasakan bait Allah adalah orang yang salah membawa tubuhnya. Orang yang salah membawa tubuh yang dia bawa kepada perkara-perkara yang membuat dia berdosa, yang membawa dia seperti apa kata dalam tulisan firman Tuhan, binasa, saudara-saudara. Tetapi kita saat ini lewat firman Tuhan kita akan kembali kepada firman Tuhan untuk kita mau membawa tubuh kita ini, karena tubuh kita ini sebagai tempat kediaman Allah. Roh Allah ada berdiam di dalam saya, ya. Maka saya percaya saudara, ayat ini akan berkata, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, bait Allah itu adalah saya dan saudara. Maka saya mau sampaikan, mari saudara-saudara, kita mau terus maju di dalam Tuhan. Ketika Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, di pasal-pasal sebelumnya, saudara-saudara, di pasal 3 ini, ada terjadi perselisihan di dalam kalangan jemaat yang ada di Korintus. Ya. Tetapi makin mereka memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam hidup mereka, supaya mereka tahu diri bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Roh Kudus diam di dalam kamu. Engkau harus jaga, engkau harus rawat, bawalah tubuhmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Janganlah engkau membawa tubuhmu kepada hal-hal yang tidak memuliakan akan nama Tuhan. Maka saya percaya saudara-saudara kasih Tuhan, berkat Tuhan menjadi bagian kita semua, seluruh jemaat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara-saudara, saya mau sampaikan sedikit pesan dari saya sebelum saya mau berdoa. Jemaat Tuhan, saya percaya saudara di rumah senantiasa tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Situasi sekarang masih dalam keadaan yang sulit. Saya himbau kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, terus saudara berdoa dengan segala harapan untuk supaya COVID-19 ini dengan cara Tuhan bekerja dan kita bisa kembali beribadah bersama-sama di gereja. Saudara-saudara sekalian, bulan besok memasuki bulan Juni, ya kita tetap percaya pada bulan besok, bulan Juni, kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya percaya seluruh jemaat tetap ada dalam sukacita yang dari Tuhan. Amin. Saudara-saudara, tetap bersukacita, tetap semangat di dalam melayani mengiring Tuhan. Walaupun keadaan yang sulit sekarang, tapi saya percaya ada janji Tuhan senantiasa menjadi bagian setiap kita yang terus berharap hanya kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian kunaikan syukur padamu, dan saya mau berdoa dan jemaat Tuhan berdoa. Kunaikan syukur padamu, Yesus, ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari jemaat kita berdoa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Lewat firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah milik-Mu, karena Roh Allah, Roh Kudus berdiam di dalam kami sebagai bait Allah yang hidup. Tuhan,
lewat firman-Mu mengajarkan kami, agar kami dapat menjaga dan merawat tubuh ini, untuk kami bawa pada perkara-perkara yang mempermuliakan akan nama Tuhan. Ampuni kami, kalau sebelumnya terkadang kami salah membawa tubuh ini pada hal-hal yang menjadikan kami berdosa. Ampuni kami Tuhan, tetapi lewat firman Tuhan dan dengan belas kasih Tuhan, kami mau senantiasa terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Tuhan, hamba berdoa, lawat jemaat Tuhan yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang ada di ruangan di sini, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami percaya Roh yang tidak terbatas itu, yang sanggup terus pulihkan hidup kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan pekerjaan jemaat Tuhan, karena Engkau yang berjanji ya dan amin dalam hidup kami, karena Engkau adalah jaminan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa jemaat Tuhan yang ada, baik sebagai seorang suami, baik seorang istri, baik anak-anak, baik saudara keluarga kami, hamba serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka. Tuhan berkati mereka dengan segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani. Berkati mereka dalam tugas pekerjaan, karir dalam pekerjaan mereka. Engkau tambah-tambahkan ya Tuhan, karena kami percaya janji Tuhan ya dan amin dalam kami. Kami bukan ekor tapi kami kepala. Dan itu sebabnya Tuhan, hamba menyerahkan dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Baik pun dalam kehidupan keluarga, mereka hidup rukun, mereka harmonis. Demikian juga dalam persekutuan berjemaat, jemaat Tuhan senantiasa terus mereka hati yang rindu untuk terpanggil dalam persekutuan bersama. Bapa dalam surga, saat ini hamba berdoa, Tuhan, kami hanya taruh dalam tangan Tuhan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, dalam keadaan situasi dan kondisi yang Engkau lebih tahu dan mengerti. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, tapi kami hanya mau percaya mengandalkan Tuhan untuk segala sesuatu. Engkau yang sanggup untuk menyelesaikan semuanya ini, sehingga kami jemaat Tuhan bisa berkumpul bersama-sama di Ka'bah-Mu, di gereja ini, untuk datang mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa kepada Engkau untuk bangsa negara pemerintah, baik pemerintah sipil, pemerintah militer. Tuhan berkati mereka dengan hikmat dan kemampuan dalam mereka melaksanakan tugas pemerintahan. Negeri ini senantiasa aman di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selamanya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mereka boleh menikmati Tuhan dalam hari-hari hidup mereka, dalam tugas dan aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, terimalah berkat-berkat Tuhan, sukacita damai sejahtera, berkat jasmani, berkat rohani, menjadi bagian seluruh jemaat, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jemaat, silakan saudara meneruskan persekutuan saudara. Amin.